apa kabar? Siap bermisi? GOOD, good job asik, good job asik. Wah, belum asik nih. Ayo lagi. Belum asik, masih ada yang ini. Yuk. Aduh, Kak lagi ngapain? Ayo. Kita mau sekami. Bangun dulu. Ya. Kita mau sekami ya hari ini ya. Yuk. Hai sobat-sobat misioner, apa kabar? Siap bermisi? GOOD, good job asik, good job asik. Ya, udah asik-asik, Iya, udah kan? semuanya semangat. Sekarang kita Dengarkan mau- yang manis berikut ini dulu ya. Iya. Sebelum kita gerak dan Sebelum lagu. kita bergerak lagi. Jalan-jalan ke stasi Dagan sambil bernyanyi sebuah lagu. Ayo kita jaga kesehatan. Janganlah masker ditaruh di dagu. Yuk sobat-sobat, kawan-kawan semua, ingat ya, prokes. Maskernya ditaruh di mana? Di hidung. Mulut kan? Oh, di mulut. Salah ya? Kok di hidung? Tapi atasnya kan di hidung, di bener hidung. sih, Kak. Bukan di Benar bawah juga mulut, Kak. sih. Iya. Hidung dan mulut ya, Iya. dikasihnya jangan di dagu. Yuk sekarang kita bangkit berdiri, kita bergerak dan bernyanyi bersama. Hatiku gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. Indahnya merdunya panggilan-Mu Tuhan, utus kami jadi pewarta. Kini kami telah datang Tuhan, penuhi panggilan mulia. Curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, kami siap jadi utusan. Hatiku gembira, hatiku bersuka, karena Tuhan memanggil kita. Indahnya merdunya panggilan-Mu Tuhan, utus kami jadi pewarta. Utus kami jadi pewarta. Utus kami jadi pewarta. Hai sobat misioner, yuk sekarang kita lipat tangannya. Kita siapkan hati dan diri kita untuk berdoa melalui sebuah lagu berikut ini ya. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang Esa, untuk memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang. Semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang Esa, untuk memuji nama Tuhan yang Esa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kami, terima kasih atas berkat-Mu yang telah kami terima. Kami berkumpul di sini untuk mendengarkan firman-Mu.
kuatkanlah iman kami kepadamu ya Bapa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sobat-sobat misioner, penasaran nggak? Penasaran Penasaran dong. pastinya. Penasaran nggak? Penasaran nggak? Penasaran dong. banget. Yuk. Tamu spesial kita di minggu ini siapa ya? Siapa ya? Yuk, Kenalan dulu. kita sama-sama. Kita mau pergi kemana ya? Yuk, siap. Siapa yang mau ikut? Ayo, kita siap-siap. Tutut, Gejes, gejes, gejes. tutut, Jegejes. Halo adik-adik semuanya, berjumpa lagi dengan Diakon Ignas. Nama Diakon Ignatius Octavianus Richard Pradipto, biasa dipanggil Diakon Ignas. Nah, sekarang ini Diakon bertugas di Paroki Santa Maria Fatima Lembang. Yeay! Diakon itu apa sih? Sama kayak prodiakon bukan? Wah, bukan. Kalau prodiakon itu masih pro. Udah pro. Kalau diakon masih biasa-biasa aja. Nah, adik-adik tahu nggak diakon itu apa? Enggak. Mana suaranya? Enggak. Oh, nggak tahu ya. Ya nggak apa-apa, nggak salah juga kalau nggak tahu. Diakon itu adalah masa transisi dari seorang frater untuk menjadi seorang imam atau seorang romo. Jadi ada masa transisinya dulu. Kalau ingat metamorfosis, kan dari ulat tidak langsung jadi kupu-kupu, ada kepompong dulu. Nah, anggap saja diakon itu sama seperti kepompong yang mau menjadi kupu-kupu. Oh gitu ya. Oke diakon, salam kenal dari adik-adik. Salam kenal juga. Hai sobat sekami, masih ingat dengan tepuk sekami Koboy? Ayo, siapa yang ingat tepuk sekami Koboy? Buat yang baru bergabung, yuk kita sama-sama. Naik kuda, ayo naik kuda, siap. Mau kemana sih kan naik kuda? Ya kan mau jadi koboy. Mau kan? jadi Koboy. Iya. Yuk semuanya siap-siap. Naik kuda, Naik ayo. kudanya. Siap, kudanya dipegang, awas lari ya. Talinya yang dipegang ya. Kalau kudanya yang dipegang adik-adik nanti jatuh. Pegang talinya. Yuk, tepuk sekami Koboy. Sekami. Sekami. Yiha. Sekami. Sekami. Yiha. Ya, koboy-koboy ciliknya, anak-anak sekaminya sudah siap semua. Udah bersemangat, saatnya sekarang kita akan mendengarkan. Firman Tuhan. Yuk adik-adik, sekarang diambil Alkitabnya. Yuk, dibuka. Dibuka dari Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Yang belum bisa baca, minta tolong ya mama papahnya atau kakaknya untuk membukakan. Dibaca di bawah sini ya. Udah? Sudah Yuk. siap? Yuk. Siap-siap ya. Mari adik-adik semua kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Ia memanggil ke-12 murid dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ
dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat, dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, yuk kita baca ayat emas di minggu ini ya. Yang nomor berapa coba? Ya, nomor 10 sampai dengan 11 ya. Katanya, selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Itu adik-adik ayat emas di minggu ini. Halo adik-adik, hari ini kita akan membuat animasi misioner ceritaku. Yuk kita buat bersama-sama. Ya, alat dan bahan yang diperlukan: kertas berwarna, kertas bekas, atau kertas bekasnya boleh tapi bagiannya yang ada warna putihnya ya. Lalu atau juga boleh kertas yang mau diberi warna oleh adik-adik juga boleh. Berikutnya kita menggunakan kertas lipat, kertas berwarna, double tip, spidol atau pensil, dan juga gunting. Cara membuatnya: pertama, ambil kertas ukuran HVS, dibagi dua, dilipat seperti ini. Lalu ambil satu sisi bagian kanan, kita lipat sebelah seperti ini. Dibalik, sisi yang satunya dilipat seperti ini. Nah, nanti jadi seperti ini ya. Kita simpan. Berikutnya, kertas lipat. Nah, adik-adik dibentuk seperti ini. Dilipat-lipat ya bagian ujungnya. Nih. Boleh membuatnya dua ya. Yang panjang untuk bagian badan, lalu yang pendeknya, yang kecilnya ini kita buat untuk bagian tangannya seperti ini. Kita simpan. Lalu kita akan membuat kepalanya. Bagaimana cara membuat kepalanya? Ambil satu lembar kertas berwarna putih ya, dilipat dua seperti ini, lalu dibikin bentukan kepala. Nih, bentuknya seperti ini. Nah, lalu digunting. Nah, seperti ini ya. Nih. Untuk membentuk bagian rambutnya, ambil kertas bebas. Nih, kakak pakainya warna kuning. Kita lipat dua. Setelah dibagi, ambil dari bagian ujung sini. Dibentuk. Nah, setelah ini kita potong aja sedikit. Seperti ini. Lalu ditempel ya. Kakak sudah membuat yang sudah jadi dua. Berikutnya, ambil kertas, kita akan menempelkan
Jangan lupa ya, kita beri juga matanya. Setelah jadi, bagian dalamnya kita akan menuliskan ceritaku. Nih, kakak menuliskan. Aku sayang kamu karena sekarang kita tidak dapat bertemu, kita harus jaga jarak supaya kita selalu sehat. Nah, kalau kita mau ketemu teman kita saat ini tidak bisa, jadi kita menuliskan cerita. Nah, bagaimana caranya supaya bisa bertemu dengan teman? Bisa lewat cerita. Lalu kita beri tanda panah. Seperti ini ya. Nah, begitu adik-adik animasi misioner kita di minggu ini. Ini ceritaku. Mana ceritamu? Ditunggu ya adik-adik animasi misioner. Sobat-sobat misioner, sekarang saatnya kita ngapain, Kak? Saatnya sekarang kita akan mendengarkan pokok pewartaan dari tamu spesial kita hari ini. Oke, kalau gitu langsung yuk, cus Kak, cus. Kalau Kesana gitu nanti nabrak arahnya. Yuk, siap-siap yuk. Siap ya, kita tanya tamu spesial kita. Pesan Yesus di minggu ini. Ini apa ya? Siap. Siap, Kapten. Siap. Tutut. Gejes, gejes, gejes. Tutut. Gejes, gejes, gejes. Nah, adik-adik, kalau tadi kita baca dan kita dengarkan bacaan kitab suci tadi, itu diceritakan bahwa Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya tuh berdua-dua untuk menyembuhkan banyak orang, mewartakan kerajaan Allah, dan juga mengusir setan-setan. Kenapa ya kira-kira Tuhan Yesus mengutus mereka? Karena kalau semua-semuanya dikerjakan oleh Tuhan Yesus sendiri, kasihan Tuhan Yesusnya. Jadi biar Tuhan Yesus juga bisa mewartakan ke berbagai tempat mengenai keselamatan, mengenai kesembuhan, dan juga mengusir setan-setan di berbagai tempat yang lain. Akhirnya di tempat yang lainnya juga yang tidak dikunjungi oleh Tuhan Yesus, keselamatan bisa terjadi melalui murid-muridnya yang diutus. Nah, yang jadi catatan, mereka itu pergi berdua-dua, tetapi nggak boleh bawa bekal apa-apa. Kenapa kira-kira nggak boleh bawa bekal apa-apa? Sebenarnya boleh kok mereka bawa barang-barang, hanya saja yang perlu diutamakan adalah mengandalkan berkat dari Tuhan. Nah, kalau mereka tidak mengandalkan rahmat Tuhan, barang-barang dan bekal-bekal yang mereka bawa itu menjadi percuma. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus itu melarang mereka membawa perbekalan agar para murid mengutamakan atau mengandalkan rahmat dan berkat dari Tuhan. Gitu adik-adik. Oh, kayak gitu ya. Nah, ya kan, tapi bingung nih contohnya sehari-hari. Jadi adik-adik harus kayak gimana? Nah, contohnya itu gampang. Pertama, adik-adik dan kita semua tahu kan, karena rahmat baptisan kita diangkat menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Nah, jadi perutusan dari Tuhan Yesus juga berlaku nih buat kita semua yang ada di sini. Kita diajak untuk mewartakan keselamatan, mengusir setan, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Aduh, diakon kok kayaknya susah. Nggak susah. Kita tidak perlu memikirkan hal yang rumit-rumit. Cukup dengan hal yang sederhana. Contohnya menjadi berkat adalah kita mau mencintai papa, mama, kakak, dan juga adik kita. Menjadi berkat yang lain, kita mau membantu papa mama di rumah. Misalnya menyapu, mencuci piring, mengepel, dan lain sebagainya. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk
menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mengusir setan. Nah, ini adik-adik jangan berpikiran bahwa kita mengusir setan dan lain sebagainya ya. Enggak, bukan seperti itu. Mengusir setan bisa kita lakukan dengan rajin berdoa. Nah, adik-adik nih, mainan Instagram, TikTok terus atau udah mulai rajin berdoa nih. Nah, itu jangan keseringan main TikTok atau nonton TikTok atau buka Instagram atau main game. Berikan juga waktu untuk berdoa sehingga kita juga bisa terlibat untuk mengusir setan-setan. Nah, kalau dari pesan Tuhan Yesus tadi tidak boleh bawa bekal apa-apa, nah gimana nih saat sekarang sedang pandemi COVID-19 seperti ini? Pesan dari Tuhan Yesus bisa kita lihat seperti ini. Masker itu jangan cuma dibawa aja, tetapi digunakan. Karena dengan mengenakan masker, kita juga menjadi berkat bagi orang lain dan juga menjadi berkat untuk diri kita sendiri. Sehingga kita sehat, orang lain pun sehat. Gitu adik-adik. Sobat Misioner, saatnya perutusan misioner. Ya, tadi kita sudah membuat ceritaku. Nah, sekarang adik-adik diminta untuk menuliskan cerita kebaikan mama, papa, kakak, atau saudara yang ada di rumah adik-adik. Nah, jangan lupa ya, dituliskan cerita kebaikan. Nah, setelah itu dikirimkan ke alamat email yang di bawah ini ya. Cerita yang terbaik akan kami bacakan. Yuk sobat-sobat misioner, jangan lupa isi liburanmu dengan hal-hal yang positif dan menarik ya. Itu tadi perutusan misioner di minggu ini. Sobat-sobat, yuk. Ayo Kami sobat, sudah siap-siap. kita Ayo sobat. berdoa. Ya, sekarang saatnya kita akan berdoa sebelum menutup pertemuan kita hari ini. Yuk, kita siapkan hati. Duduk yang manis. Kita akan nyanyi bersama-sama ya. Yuk. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang Esa, untuk memuji nama Tuhan yang Esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita untuk memuji nama Tuhan yang Esa, untuk memuji nama Tuhan yang Esa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami dapat mengikuti Bina Iman Anak secara online. Tuhan, kami mendengar sabdamu agar kami pun mampu menjadi berkat, mengusir setan, dan juga membawa keselamatan kepada orang-orang di sekitar kami. Bantulah kami Tuhan untuk dapat mencintai papa, mama, kakak, dan juga adik. Serta Tuhan bantulah kami juga agar kami tidak keseringan main TikTok ataupun Instagram, tetapi mau memberikan waktu untuk berdoa dan berelasi denganmu. Semua ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga adik-adik semua beserta keluarga yang adik-adik kasihi
selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yuk dengarkan yang manis berikut ini. Gudeg dari Yogyakarta, empek-empek dari Palembang. Tutur kata harus ditata agar tidak berkata sembarang. Yuk adik-adik, sekarang kita belajar kalau berbahasa itu yang baik. Gak Iya. boleh sembarangan ngomong. Iya, nanti kalau sembarang ngomong, temannya ada yang merasa tersinggung lagi. Ada yang sedih. Nah, sekarang supaya tidak sedih, ayo kita bangkit berdiri. Kita bergerak dan bernyanyi bersama-sama. Duduk senang, berdiri senang, berputar-putar mencari teman. Putar-putar berkeliling, berputar cari teman.